mantan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, DPKP, Metro Farida, akan menempuh langkah hukum demi memulihkan nama baiknya seusai upaya kasasi Kejaksaan Negeri Metro ditolak Mahkamah Agung. Kuasa hukum Farida, Dede Setiawan memaparkan, seusai diputus tak bersalah pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Metro, pihak Kejaksaan Negeri Metro mengajukan upaya hukum hingga tingkat kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia pada perkara pidana penipuan dan penggelapan jual beli tanah tersebut. Dede Setiawan juga mengatakan, pihaknya kini telah menerima petikan putusan kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan kasasi pemohon kasasi, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Metro. Hari ini alhamdulillah petikan putusan sudah kami terima, yang isinya menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi pada Kejaksaan Negeri Metro, jelasnya saat ditemui Jumat, 22 November 2024. Pada persidangan tingkat pertama kemarin Ibu Farida divonis bebas, yang dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama menilai perbuatan yang diduga dilakukan oleh Ibu Farida sama sekali tak bisa dibuktikan. Atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, ditambahnya. Langkah selanjutnya, lanjut Dede, petikan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia itu nantinya akan disampaikan ke Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Metro dan Badan Kepegawaian Negara. Ia menambahkan, pihaknya akan menempuh langkah hukum untuk merehabilitasi nama baik kliennya. Terhadap kerugian yang kami alami, termasuk status ASN beliau yang memang di bulan November ini sudah masuk masa pensiun, beliau tidak lagi mendapatkan jabatan eselon 2, dipaparnya. Untuk upaya hukum, yang pasti kami akan lakukan yang tegas, sebagai bentuk merehabilitasi nama baik Bu Farida dan memberikan pemahaman hukum bahwa hukum tak bisa dijadikan alat kepentingan pribadi. Yang mana upaya hukum yang nantinya akan kami lakukan adalah merupakan upaya dari bagian hak konstitusional dari Ibu Farida, terangnya. Akibat perkara ini, Dede menyebut kliennya mengalami banyak kerugian. Banyak sekali kerugian yang diterima Ibu Farida, mulai dari tercorengnya nama baik beliau sebagai seorang ASN dan status jabatan eselon 2, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan status beliau sebagai ASN juga terhambat. Terutama yang sampai detik ini pun yang harusnya Ibu Farida belum masuk masa pensiun karena beliau masih menjabat eselon 2, harus masuk masa pensiun, karena statusnya diberhentikan secara tetap dari jabatan eselon 2. Ia berharap, pemerintah Kota Metro dapat memberikan solusi terbaik kepada kliennya. Harapan kami ada solusi yang terbaik dari Pemkot Metro, di mana pada tingkat pertama Ibu Farida dinyatakan tidak bersalah dengan vonis bebas. Namun Ibu Farida tetap tidak bisa diaktifkan kembali menjadi seorang ASN ataupun dipulihkan hak-haknya dengan mendapatkan jabatan eselon 2 sebagaimana sebelum adanya perkara ini. Maka setelah mendapat putusan ini, kami berharap Pemkot Kota Metro bisa benar-benar memperhatikan nasib Ibu Farida, bagaimana status sebelumnya, jelasnya. Detik 33 melaporkan. Kami selaku tim kuasa hukum daripada Ibu Farida, mendampingi Ibu Farida untuk mengambil petikan putusan terhadap permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi pada Kejaksaan Negeri Metro, di mana hari ini sudah kami terima petikan putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk Bu Farida sendiri perkaranya ini sebelumnya dinyatakan bebas atau gimana, Pak? Pada tingkat pertama kemarin, setelah Bu Farida menjalani proses persidangan kurang lebih selama 7 bulan, perkara yang diperiksa di muka persidangan, Bu Farida di tingkat pertama ini dijatuhi vonis bebas, ya. Prisprak artinya perbuatan tersebut sama sekali tidak bisa dibuktikan, dan akhirnya Bu Farida divonis bebas. Nah, terhadap putusan vonis bebas tersebut, Kejaksaan Negeri Metro melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan tersebut dengan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Dan hari ini, alhamdulillah, petikan putusan sudah kami terima dan putusan tersebut menyatakan menolak permohonan kasasi pemohon kasasi yakni Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro. Untuk status PNS sendiri, upaya kita seperti apa, Bang? Selama ini dinonaktifkan atau sebagai PNS bilang? Baik, kemarin ini kan karena memang status Ibu Farida ini kan sebagai seorang terdakwa pada tingkat pertama kemarin, sehingga status jabatannya sebagai eselon 2 ini kan sudah diberhentikan secara tetap, dan statusnya sebagai seorang ASN ini diberhentikan sementara. Oleh karenanya, setelah kami mengambil petikan putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia ini, akan kami sampaikan petikan putusan ini kepada BKD Kota Metro, dan akan kami sampaikan juga kepada BKN
nantinya mengenai hasil putusan dari Mahkamah Agung itu sendiri, seperti itu. Kalau untuk kerugian yang kita alami selama proses persidangan, selama dijadikan tersangka, itu akan ada langkah hukum lanjutan atau tidak, Pak? Terhadap kerugian-kerugian yang sudah kami alami, termasuk status ASN beliau yang memang hari ini di bulan November itu sudah harus masuk ke masa pensiun karena beliau tidak lagi menjabat sebagai Eselon 2. Nah, oleh karenanya mungkin upaya-upaya hukum ke depan yang pasti kami akan melakukan upaya hukum yang tegas sebagai bentuk merehabilitasi nama baik Bu Farida. Selain daripada itu juga akan memberikan pemahaman hukum bahwa hukum tidak bisa dijadikan suatu alat kepentingan pribadi manapun. Yang mana nanti ada upaya-upaya yang kami lakukan itu adalah merupakan hak konstitusional daripada Ibu Farida. Bang, ini kan kasusnya kan berawal dari jual beli tanah di Perumahan Prasanti Kota Metro Lampung, Bang, ya. Dan kemudian memang ini kasusnya kan memang sudah lama berjalan dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi. Sebenarnya kerugian apa saja sih, Bang, yang dirasakan oleh Bu Farida ini mulai dari awal sampai hingga putusan bebas dari kasasi ini? Maksudnya tidak diputuskan tidak bersalah dari Bu Farida ini. Apa saja, Bang, kerugiannya, Bang? Bisa dijelaskan, Bang? Baik, banyak sekali sebetulnya kerugian yang sudah dialami oleh Bu Farida. Mulai dari tercorengnya nama baik beliau sebagai seorang pejabat ya ASN di Kota Metro. Kemudian dari status jabatan Eselon 2 beliau ini kemudian diberhentikan secara total. Selain daripada itu, status ASN-nya Ibu Farida pula diberhentikan sementara. Sehingga segala konsekuensi berkaitan dengan statusnya sebagai seorang ASN ini juga terhambat. Nah, terutama sampai detik hari ini pun, yang harusnya Bu Farida belum memasuki masa pensiun karena beliau masih menjabat sebagai pejabat Eselon 2, harus masuk ke masa pensiun. Karena apa? Karena memang statusnya sebagai Eselon 2 ini setelah diberhentikan secara total. Oleh karenanya mungkin ke depannya kami akan diskusikan lagi dengan keluarga untuk menempuh upaya-upaya hukum yang konstitusional menurut undang-undang terhadap permasalahan yang sudah dialami oleh Bu Farida. Seperti itu. Kan ini putusannya sudah bebas dan tidak bersalah dari Bu Farida sendiri, Bang. Harapan kita ke Pemkot Metro Lampung agar bisa peduli kepada Bu Farida seperti apa sih, Bang? Harapan kita, Bang, permintaan kita kepada Pemkot Metro Lampung. Baik, harapan kami selaku tim kuasa hukum daripada Ibu Farida mengharapkan solusi yang terbaik daripada pemerintah Kota Metro. Di mana pada tingkat pertama Bu Farida sudah dinyatakan tidak bersalah, namun tidak bisa Bu Farida ini diaktifkan kembali menjadi seorang ASN ataupun mendapatkan jabatan Eselon 2 sebagaimana sebelumnya Bu Farida telah menjabat. Maka setelah mendapatkan putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia ini, kami berharap dari pemerintah Kota Metro bisa betul-betul memperhatikan nasib Bu Farida, bagaimana statusnya sebagai seorang ASN, bagaimana status beliau hari ini di bulan November harus sudah masuk masa pensiun. Jadi menurut kami kurang adil kalau memang Bu Farida ini harus pensiun di usia saat ini di bulan November. Karena apa? Bu Farida dinyatakan tidak bersalah seperti itu.